Penjelasan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk atau utusan. Ya, kalau kamu menilai saya kurang sabar, coba kamu jelaskan. Anda jelaskan, silakan. Ya, coba bang. Nah, kamu udah diminta tuh. Nah, saya diam. Kita semua diam. Kamu jelaskan, silakan. Kita harus bersabar dong. Enggak. Ajaran dari Yesus seperti apa? Bentar. Ajaran Yesus seperti apa? Enggak. Akhirnya tadi yang bertanya jadi kesalkan dengan kamu kan? Enggak, Ya, kan? biasa aja. Biasa kesal aja. tadi saya bisa menilai dia bahwa dia kesal dengan kamu karena Nah, dia kamu sudah itu justifikasi ya, kamu sepertinya sombong begitu. Shalom, Jilijen. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dari Islam ya? Betul, dari Islam. Iya, silakan. Ya, bertanya Bang ya. Sebelumnya salam toleransi Bang ya. Iya, silakan. Saya agak bingung tentang Roh Kudus, Bang. Jadi Kenapa? saya minta dijelaskan apa dan bagaimana Roh Kudus itu. Gitu aja, Bang. Apa dan bagaimana maksudnya? Ya apa, bagaimana, ya bagaimana gitu. Dijelaskan aja sama Abang gitu. Pertanyaan dengan menggunakan format 5W1H itu nggak cuman kamu sambungkan dengan kata benda atau apapun objeknya langsung. Bagaimana Roh Kudus? Apa bagaimana Roh Kudus? Apa apanya yang bagaimana? Ya, penjelasan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk atau utusan. Enggak. Roh Atau- Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah. Dia adalah Allah yang esa. Roh yang berasal dari Bapa dan Putra. Dalam kebijaksanaan Salomo, dikatakan di dalam kebijaksanaan Salomo 9 ayat 17 dikatakan Raja Salomo dengan rahmat kebijaksanaannya menuliskan, siapakah gerangan sampai mengenal kehendakmu? Mu-nya itu merujuk kepada Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus stripmu dari atas tidak kau utus. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi dia adalah Allah yang esa dalam kesatuan hakikatnya bersama dengan Bapa dan Putra. Oke. Berarti Saya setiap ambil orang Alkitab yang dulu. Oke. Kenapa? Oke. Berarti apa? Berarti Bukan apa? berarti ya mungkin pendapat saya kalau salah dikoreksi ya. Jadi yang dibaptis itu Allah mengutus Roh Kudus begitu. Memasukkan atau gimana lah itu? Memasukkan Roh Kudus itu bukan roh yang dimasuk-masukkan. Sejak kapan roh dimasuk-masukkan dalam artian pemahaman manusia seperti memasukkan air ke dalam gelas? Ya, makanya tolong dijelaskan gitu. Apakah mengutus Roh Kudus menyertai yang dibaptis itu? Iya. Roh Kudus itu adalah hakikat Allah. Jadi pemahamannya tuh jangan Roh Kudus itu seperti benda yang bisa dipalsukan, gimana ya? Ya, Kalau ya kamu memahami roh. ngerti saya, ngerti. Ya kalau ngerti ya analogi- sudah, harusnya nggak usah bertanya. Gimana sih? Enggak, maksudnya yang jadi pertanyaan apakah pencipta atau makhluk itu aja Dia yang jelas pencipta. pencipta. Roh Kudus adalah pencipta. Yes. Dalam pengakuan iman rasuli kami percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Yes. Dia adalah pencipta. Karena dia adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Dari tadi saya sudah ulangi berulang-ulang. Pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal Maha Kudus yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Jelas. Tapi di ujung tadi Abang ada kalimat mengutus gitu. Iya, karena kata utusan sama seperti bagaimana Bapa mengutus Sang Putra. Nggak ada masalah. Terus Yesus diutus oleh Bapa, terus kenapa? Apakah dia bukan Tuhan? Kata utusan itu jangan dipahami dalam sudut pandang Islam. Islam menganggap utusan lebih rendah daripada yang diutus, kata siapa? Nggak selamanya seperti itu. Terminologi dalam penggunaan bahasa kata utus itu nggak selamanya dengan konsep bagaimana Islam memahami kata utus. Buktinya ketika Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus yang adalah utusan Sang Bapa, dia mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Mana ada utusan sama seperti Yesus? Apakah utusan-utusan lain sama seperti Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Allah Sang Pencipta sebelum segala sesuatu ada? Nggak ada.
Bahkan Jadi minta dimuliakan oleh Allah sendiri. Itu namanya apa? Kurang ajar kan? Masa ciptaan, kalau memang dikatakan Yesus itu ciptaan, masa ciptaan minta dimuliakan oleh yang maha pencipta? Kebalik, yang ciptaan itu harusnya memuliakan yang pencipta, kan gitu. Tapi karena Yesus adalah sang pencipta, dengan relasi sang Bapa yang adalah pribadi yang sehakikat dengan Yesus yang adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, maka tidaklah mustahil. Karena dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, relasi saling mengasihi telah terjadi semenjak kekekalan, dari kekekalan sampai kekekalan. Bapa mengasihi Putra, begitu juga Putra mengasihi Bapa, begitu juga dengan Roh Kudus. Begitu. Itulah relasi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Berarti yang ciptaan itu roh yang ada di diri kita, gitu ya Bang ya? Roh diciptakan, itu kan pemahaman Islam, rohnya diciptakan, ditiupkan. Enggak, iya benar kan? Sebelum segala sesuatu, rohnya itu ada di dalam alam roh. Enggak. Kita enggak seperti itu. Oke. Berarti rohnya Abang, rohnya saya itu tetap itu apa namanya? Percikan mungkin ya, atau apa namanya disebut? Bukan ciptaan juga itu ya? Enggak selamanya dipakaikan konsep Islam, Bang. Iya, makanya saya bertanya gitu. Saya Iya, berarti nggak ada persamaan. Di kami membahas tentang tubuh dan jiwa. Saya bukan pemahaman trikotomi yang membahas tubuh, jiwa, dan roh. Saya tubuh dan jiwa yang berohani. Jadi jelas ketika ini semua sama dengan Bang Yosef atau setiap saya pengajaran gereja Katolik itu sudah pasti sama. Kamu lagi ngomong sama orang Katolik. Oke. Ada juga mungkin yang berbeda juga mungkin tentang itu Bang ya. Kalau misalkan berbicara mengenai roh diciptakan pun nanti kamu bingung, roh diciptakan dengan apa coba? Manusia diciptakan dari apa? Coba saya tanya sama teman-teman. Manusia diciptakan dari apa? Dari apa? Dari debu dan tanah. Terus kalau misalkan roh dipisahkan dari hakikat yang manusia, yang katanya diciptakan dari debu dan tanah itu, roh diciptakan dari apa? Coba, mikir nggak? Iya. Berarti ada alam roh sendiri gitu ya. Alam rohnya seperti apa? Coba pandangan ulamamu tentang roh memangnya sudah sepakat semuanya? Ya, nggak sepakat, berbeda ya pendapat. Sudah, jadi nggak usah dibahas sesuatu hal yang juga bikin kalian itu masih berbeda pendapat tentang ruh itu, tentang alam ruh itu, tentang penciptaan ruh. Oh, jadi ada realitas ruh dalam diri manusia dengan realitas ruh dalam diri manusia, pandangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan pandangan ulama lainnya itu beda, termasuk menurut Al-Ghazali dan seterusnya. Iya. Kalau kamu mau membahas tentang tentang hakikat roh, kamu kalau misalkan mau mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali, kamu baca kitab Ihya Ulumuddin kan gitu. Iya, Ulumuddin ya. Iya, dan itu apakah sama dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Enggak. Nah, itu dia, makanya di dalam Islam pun pandangan tentang ruh itu masih bingung, belum selesai. Iya, sesuatu yang rahasia lah itu. Betul. Coba baca Min Amri Rabbi, itu ada dalam surah Al-Isra ayat 85 yang dikatakan oleh Tuhanmu sendiri yang telah berfirman bahwa roh itu adalah urusannya. Iya, berarti rahasia Allah itu, berarti itu satu kesatuan menurut pandangan. Jadi itu masih misteri. Oke, masih misteri menurut ya Islam juga yang gitu. Iya, Islam juga gitu. Seperti juga sama dengan di Kristen ada perbedaan pendapat tentunya ya Bang. Enggak ada, karena semua perbedaan pendapat telah diselesaikan melalui konsili dan dari magisterium gereja. Itu sebab otoritas itu penting. Kalau tidak punya otoritas ya kalian akan berbeda terus. Perbedaan dalam kekristenan sekarang sudah dalam menuju persatuan atau ekumenisme. Makanya kamu lihat orang Katolik, Protestan, Ortodoks dapat beribadah dan dapat berdoa bersama. Beda dengan Islam. Orang Sunni belum tentu mau sholat satu tempat dengan orang Syiah. Begitu juga sebaliknya. Itu kan ada pengertiannya akhir-akhir ini juga saya karena lihat-lihat, saya kan baru TikTok kan lihat-lihat 2 bulan ini ada yang membahas ada oneness gitu, ada Zo gitu. Itu gimana? Ya itu tanggapannya ya sudah selesai dikutuk oleh gereja. Masalahnya gimana? Sudah selesai dikutuk oleh gereja. Menganut pemahaman oneness, mereka itu orang-orang bermasalah yang sudah tahu itu salah tetapi mereka ikutin, dan itu sudah diselesaikan oleh konsili gereja sebelum adanya Islam bahkan datang di abad ke-7. Itu sudah selesai di abad ketiga, abad kedua sudah selesai. Oh, berarti udah selesai sebelum itu juga ada apa konsili gitu ya? Iya, itu adalah sidang apostolik dari para rasul dan bapak-bapak gereja. Oke, Bang Yosef, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga. Ada kesalahan saya yang ini. Ya, salam toleransi. Selamat malam. Selamat malam. Gitu, kita lanjut. Iya, it has been done. Syiah itu bukan Islam, bros. Halde. Iya, kamu harus belajar dulu. Oleh karena berkat Syiah kalian punya namanya konsep Rijalul Haldi, ilmu Rijalul Hadis.
Oleh karena Syiah kalian juga Islam, terima kasihlah sama Syiah ya. Sebab Imam Ja'far As-Shadiq mengajarkan kalian harus membenci Paulus. Itu sebab Zuma, Nandar, Ucup PI, ulama kalian itu ustadz kalian itu membenci Paulus ya, pakai datanya Syiah dan dia akui itu. Terima kasih ya sama Syiah. Ya coba saya tantang kalau memang ulama kalian selain Syiah ada yang membenci, saya minta datanya. Sebelum abad 19, abad 18 ya. Mungkin Abul Hasan Al-Asy'ari mungkin ya. Gitu. Ada. Yang membenci Paulus itu adalah orang-orang Syiah loh. By the way. Try me. Mau nyoba? Bantah. Nah, saya nanti bukakan dalilnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Shalom teman-teman semuanya. Salve. Thank you. Berkatnya melalui gift. Thank you. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Shalom minyak lintah. Selamat malam. Shalom. Iya, dari Islam atau dari Kristen? Ya, sorry bang, saya insya Allah Kristen. Iya, silakan bro. Apa yang mau ditanyakan? Tak salah pencet tadi bang Munah. Oh, kepencet. Nggak apa-apa bang. Thank you ya. Tuhan berkati selalu. Ya, shalom. Kepencet. Oke, salve teman-teman di bawah. Maaf ya tidak bisa sebut nama satu persatu. Banyak banget yang kasih salam. Salve. Kapan Yesus menciptakan langit dan bumi? Lah, ditanya kapan ya? Kamu baca kitab Kejadian. Allah itu menjadikan segala sesuatu melalui perantaraan Sang Firman itu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi dari yang telah dijadikan. Dia di sini merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Sang Firman Allah, the Logos. Gitu. Jadi segala sesuatu telah dijadikan melalui Sang Firman. Dan tanpa Sang Firman segala sesuatu yang telah dijadikan itu tidak akan jadi. Jadi jelas ya, Yesus adalah penyebab atau prima causa. Karena Yesus dan juga pribadi Sang Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Sebagai pencipta langit dan bumi. Gitu. Selesai ya. Nanya lagi. Nggak baik monolog om. Ya terserah saya. Mau saya monolog, mau saya dialog. Kan saya masih perlu waktu. Kan punya kesibukan. Juga. Shalom PDT Pangeran. Halo, selamat malam. Oh ini si Pangeran yang congor. Iya, saya tahu. Ya kenapa? Nggak apa-apa. Laki-laki. Pangeran mana? Hah? Iya kan, kamu kan pangeran yang dulu itu kan. Yang mana? Udah nggak usah bohong dah, bye-bye. Yang cuman congor, yang suaranya kayak kecekek itu kayak Lucinta Luna. Yang mana? Memang gue pikir gue punya short term memory, saya masih muda. Ingatan saya tuh masih bagus. Pakai bagaimana? Berisik kalau di sini cuma congor doang. Dari dulu. Nggak mau ditanya. Kita lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Yosef. Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman yang sedang menyaksikan dan mendukung live saya dengan tap-tap layar sampai jempolnya kebas. Congor kau Joseph, iya saya sudah bilang berkali-kali kalau saya nggak congor saya itu seperti sesembahan kamu, batu. Kalau batu congor berarti kamu ini. Oke, kita doa dulu ya. Kayaknya teman-teman saya selalu lupa untuk memulai dalam doa. Kita berdoa dulu, kita serahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, pikiran kita bawa dalam doa. Bismillah wal ibn waril qudus alillahi wahid amin. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika lal ard a'tina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khotoyana kama nahnu nakina min asyirir li'anna laka al-mulka al-quwata al-majd lil abadi dahirina amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyiduna Yusuf al-Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nakhdhu khata'al al-an wa fi sa'ati mautina al-majdu lil ab wal ibn wa ruhul qudus al-an wa kullu awanin wa ila dahirina amin. Bismillah wal ibn wa ruhul qudus al-ilahi wahid amin. Thank you teman-teman semuanya. Kita berdoa Bapa kami, doa salam Maria dan doa kemuliaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam bahasa Arab. Kita lanjut ya.
Bahwa tuh disembah emang nggak paham nih orang ngeledek. Kalau nggak paham silahkan bantah saya. Jangan cuma typing-typing. Kamu di-invite dari tadi nggak mau naik. Jangan cuma typing-typing doang. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau kalian tahu kebenaran dan kalian justru orang yang katanya beragama, kalian syiarkan agama kalian dengan benar, kalian naik. Jangan cuma typing-typing doang. Lempar batu sembunyi tangan. Ya, ngapain kalian mau lakukan ritual itu di sini nggak bisa. Ya, Mas mau nge-report, mau nge-record, mau dijadiin delik. Jadiin delik aja. Ritual apa coba yang Joseph masuk lempar batu sembunyi tangan? Hah? Santa Maria bahasa Latin enak ban. Salam Maria bukan Santa Maria. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Tuh. Itu Salam Maria dalam bahasa Latin. Kenapa? Kita lanjut ya. Shalom. Oh belum naik. Saya pikir belum naik dia. Shalom Wong Grandong. Selamat malam. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Iya maaf orang awam mau tanya aja bang. Maaf 1000 maaf ya. Gak apa-apa sih juga orang awam kok. Kata Allah di kitab kalian itu dari mana bang? Dari bahasa rumpun Semit kuno, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik, dari bahasa Elohim, Eloah, El, Allah. Itu dari kitabnya orang Yahudi atau memang dari Kristen sendiri? Kristen adalah Yahudi sejati. Kekristenan adalah Israel yang sejati dan Yahudi yang sejati. Murid-muridnya Yesus dan Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Situs-situs Yahudi sana adalah situs-situs kekristenan. Iya. Di dunia ini terisi berbagai macam agama bang, termasuk di Yahudi, Kristen juga. Bagaimana? Yahudi mana dulu yang kamu maksud? Yahudi mana yang kamu maksud? Jangan yang mengakui bahwasanya saya sudah bertanya kepada kamu harusnya jawab. Kalau kamu sok-sokan mau membahas Yahudi gini, harusnya kamu sesuai dengan premis dan harusnya kamu sesuai dengan narasi kamu di awal. Kamu awam, nggak usah sok tahu. Iya benar lah bang. Tapi maksudnya gini loh. Kayak orang, kamu tuh waras gak sih? Nggak ada yang lucu loh. Kita lagi serius. Cengengesan aja. Saya tanya, kamu kutip-kutip Yahudi mana yang kamu maksud? Nah terus Israel mana bang yang ada yang mengajukan Israel itu negara, saya bahas suku Yahudi, agama Yahudi. Yahudi mana bang yang mengakui Bible bang selain orang Kristen saya itu bertanya harusnya direspon dengan jawaban, bukan direspon dengan pertanyaan kembali. Lah, bukan masalah respon bang, masalah bisa jawab nggak becus, sudah cuman berpolemik. Saya kasih tahu ya, Yahudi itu ada Yahudi diaspora, ada Yahudi Samaritan. Aja lagi ya, jangan sok tahu. Makanya kalau benar-benar awam nanya aja, nggak usah sok tahu ya. Ngerti? Tuh pelajarin ada berapa banyak Yahudi. Ada Yahudi diaspora, ada ultra orthodox Jew, ada Yahudi Samaritan tadi. Ya nggak usah sok tahu dan mereka berbeda-beda. Ya, jadi belajar lagi teman-teman. Termasuk kamu tadi. Orang ada kok dalam suatu hadis nabinya mereka. Nah, Yahudi Rabinik, ada Yahudi Mesianik ya. Orang ada kok di dalam hadis nabinya mereka toh. Lupa kamu sama nabimu sendiri. Hah? Yang mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Tahu nggak sebelumnya dia mengatakan apa? Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Harusnya kalian tahu itu. Sebutin tuh 71 golongan mana yang nabimu maksud. Kalau kamu mengimani nabimu, kan gitu. Gimana sih? Aduh. Lebih hafal saya daripada orang yang ini. Ya, kita naikkan orang-orang yang ini, yang typing-typing di bawah ya. Kita lanjut, tapi sambil lanjut. Ini temennya Agatha, lu baru kenal lu Salahuddin Al-Ayyubi. Ya elah. Shalom, sayur bayam.
Halo bang, kedengeran nggak bang? Jelas, silakan bro. Ya kan saya baru di sini. Saya kan lihat videonya abang tuh dari Muslim ke Katolik kalau nggak salah. Betul. Bisa jadi ceritain bang kenapa pindah gitu? Kamu dari Islam atau dari Kristen? Saya Islam bang. Saya pindah dari Islam, betul. Karena saya menemukan keselamatan dan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus dan di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kebenaran dan keselamatan itu berotoritas seperti Tuhan Yesus yang menyatakan di dalam Matius 16, 18 sampai dengan 19. Dan engkau adalah Petrus, dia kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu. Ada yang mau ditanyakan dari situ, dari alasan singkat saya? Ada bang. Ya, silakan. Ada. Katanya tadi kan menemukan keselamatan. Maksudnya keselamatan itu apa ya bang? Kisah Soalnya para Rasul 4 ayat 11. Iya, maksud keselamatan itu apa? Yang diyakini abang itu. Maksud keselamatan. Ya, katanya tadi kan menemukan keselamatan di Katolik kan. Ya, Kisah para Rasul keselamatan itu 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa Dia di sini? Dia adalah Yesus Kristus. Terus kalau gimana bang? Kalau konteksnya seperti itu berarti sebelum Yesus itu turun, umat-umat sebelumnya gimana bang? 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Lanjut ya, sampai ayat 20 ternyata, sorry. Jadi 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 21 deng. Ya, biar kamu nangkap nasib bagi orang-orang sebelum kedatangan Yesus, sebelum inkarnasi Sang Firman Allah menjadi manusia. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Tuh. Jadi Yesus itu pada saat wafat di kayu salib, sesuai dengan pengakuan iman rasuli kami, ia turun ke tempat penantian menyelamatkan jiwa-jiwa termasuk Adam dan Hawa, termasuk Abraham, termasuk Nuh yang berada di tempat penantian, di alam penantian. Tuh, dalilnya di mana? 1 Petrus 3 ayat 20. Tuh, jelas. Jadi Yesus menyelamatkan itu. Turun ke tempat penantian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang menanti dengan sabar keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus. Maka setelah Kristus menyatakan dirinya, pintu surga terbuka. Maka jiwa-jiwa yang menunggu di alam penantian itu dibawanya ke surga untuk diselamatkan. Jelas. Maaf banget bang, mungkin bagi abang jelas ya, tapi bagi saya itu kurang jelas. Kurang jelasnya di bagian mana? Maksudnya coba pakai, itu kan ayatnya, coba pakai bahasa abang sendiri gitu, maksud ayat itu Nggak bisa. gimana? Iman itu adalah sesuatu hal yang memang berbicara mengenai ayat atau dalil. Kalau berbicara mengenai pandangan pribadi, itu namanya bukan iman, itu namanya asumsi. Bukan gitu. Misalkan gini bang, maksud saya. Misalkan gini ya, ada di situ misalkan celana yang melebihi mata kaki itu dianggap masuk neraka gitu, maksudnya kesombongan gitu. Ada yang menafsirkan itu kesombongan. Ya kan itu Islam. Nggak usah gitu, disamain. Itu tafsiran bikin bingung loh. Celana yang melebihi mata kaki dianggap kesombongan. Sombong dari mana? Orang pakai celana salah, nggak pakai celana salah. Itu kan tafsir dalam imanmu yang bikin ruwet. Itu bingung saya kalau pakai tafsir kayak gitu. Apa hubungannya urusan celana sama kesombongan? Cuman karena kalau lebih gitu berapa senti di bawah mata susah kaki. Kalau ngomongan kayak gitu bang, berarti kita Iya, susah gitu makanya untuk jangan mencerna nyusahin diri ayat-ayat. sendiri. Dingin. Kita sudah tahu bahwa di dalam Alkitab sudah terpampang dengan jelas bagaimana para rasul memberikan kesaksian, termasuk yang tadi saya bacakan itu kesaksian dari Rasul Petrus. Ngapain perlu ditafsirkan dengan pemahaman imanmu? Saya nggak ada kewajiban untuk kemudian meyakinkan kamu. Kamu mau percaya atau tidak percaya itu urusan kamu. Kalau kamu nggak ngerti ya itu karena kamu masih di dalam imanmu. Dengan kacamata imanmu. Jangan salahkan saya, dan saya sekali lagi tidak ada kewajiban untuk meyakinkan kamu. Kita di sini semua tidak ada kewajiban untuk meyakinkan kamu. Kita sudah membacakan dalil
Menanti, jelas. Menanti dengan sabar itu menanti apa? Maksudnya kan kita nggak tahu. Menanti keselamatan. Ya ngapain, kan udah jelas diselamatkan ini nih. 1 Petrus 3:18, makanya dengerin. Ya, saya bacakan lagi 1 Petrus 3:18. Kamu dengerin baik-baik supaya kamu nggak salah paham. Kita bacakan ya 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan 21. Nih. Mana tadi? Aduh. Oh ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu ketika Allah tetapkannya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Mengerti? Paham nggak konteks roh-roh yang ada di dalam penjara? Orang kalau ada di dalam penjara itu menanti dibebaskan nggak? Menurut bro, ketika orang di penjara itu dia nunggu bebas nggak? Saya tanya sama teman-teman. Kalau ada orang di penjara nunggu dibebasin nggak? Nah, Yesus membebaskan mereka dari penjara itu yang disebut dengan alam penantian. Itu kok simple kok. Gitu. Jadi kalau berbicara mengenai keselamatan, bagaimana nasib orang-orang zaman Adam, zaman Abraham, zaman Nuh, udah terjawab. Ketika Tuhan Yesus turun ke tempat penantian sesuai dengan pengakuan iman rasuli kami, dia membebaskan jiwa-jiwa itu yang berada di alam penantian, yang digambarkan sebagai penjara. Paham? Iya, Bang. Nanti ada lagi di mana? Di dalam Roma. Roma berapa? Roma 5. Nanti ada di situ. Di dalam Roma dikatakan apa? Yesus itu sebagai Adam yang baru, yang telah membawa manusia segala sesuatunya, Roma 5 ayat 12 sampai 21, untuk diselamatkan tanpa terkecuali. Jadi termasuk dari zaman Adam sampai dengan detik ini diselamatkan oleh karena Kristus. Paham? Tapi itu ada syaratnya nggak, Bang? Misalkan kan kalau orang sekarang itu harus percaya Kristus dulu. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada gimana? Dulu itu ada. Maksudnya belum ada. Yesus kan belum ada. Misalkan zamannya Yesus Musa. belum ada, Yesus tapi ada belum hukum ada. Taurat. Kedatangan Kristus adalah penggenapan dari bayang-bayang hukum Taurat. Ibrani 10. Saya bacakan dalilnya Iya, maksud nih. saya pas zamannya Musa, Bang, kan belum Dengerin, mengenal iya saya Yesus. tahu permasalahan kamu. Dengerin dulu, makanya jangan sok tahu. Dengerin ya. Saya nggak sok tahu, saya kan tanya gitu. Itu bukan pertanyaan kamu, itu membantah setiap saya mau menjawab. Orang di bawah itu bisa nilai loh. Denial terus sih kamu. Makanya jangan berhenti berpikir, bro. Tetaplah berpikir. Ya, dengerin. Ini berpikir, makanya saya tanya. Gimana sih? Nah, kalau mau berpikir dan ingin bertanya, harusnya kamu juga punya etika. Tinggi daripada ilmu. Di dalam Ibrani 10 dikatakan apa? Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Jadi Kristus itu adalah penggenapan dari bayangan dari hukum Taurat. Paham? Maka ketika di zaman sebelum kedatangan Yesus, ada hukum Taurat yang mengatur. Ya, betul. Nah, baru setelah Kristus datang, bayangan dari hukum Taurat itu digenapi. Makanya Ibrani 10 tadi dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu, pengorbanan yang sempurna hanya ada di dalam Kristus sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Begitu. Jadi nasib bagi Musa, Abraham, dan seterusnya, mereka mendengarkan bagaimana hukum pada saat itu berlaku, termasuk hukum Taurat. Paham? Karena Kristus adalah hukum Taurat yang digenapi itu. Ya, jadi Musa dan pengikutnya yang mengimani Taurat sebelum Injil ada, berarti semua itu diselamatkan oleh Kristus. Maksud abang kan begitu? Iya, dan kamu pahami Yesus datang nggak bawa Injil. Sudah paham. Ya, kalau Nah, kemudian umat-umat Musa pas Yesus datang yang tidak percaya dengan Yesus, apakah itu ikut diselamatkan? Padahal sebelum itu kan juga mengimani Taurat yang diturunkan oleh Musa. Gitu maksud saya. Coba diulang pertanyaan kamu. Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Yesus kan? Karena mempercayai atau meyakini, bukan gitu ya, mengamalkan Taurat yang turun sebelum Injil datang. Aduh, enggak, sebentar. Udah diem dulu. Lu jangan sok tahu, ini namanya sok tahu, menyimpulkan. Aduh, orang kayak gini tuh nyadarinya gimana ya? Apa kita ini aja? Apa kita teriakin aja? Hah?
Injil turun, Taurat turun. Dengerin ya. Jangan menyamakan konsep imanmu dengan konsep iman kami. Nggak ada Injil turun, Taurat turun. Nggak ada. Ya. Ini namanya sok tahu. Dengerin Terus dulu. ngikutnya gimana? Ada gitu bang maksudnya? Ya, hukum Taurat diberikan Taurat pas kepada ada, gitu. Musa. Dengerin dulu bro, belum selesai. Aduh, kamu ini benar-benar loh. Kamu nggak beretika sama sekali loh. Udah ditegur berkali-kali. Ya udah lanjut bang, sudah diem ini gimana sih? Ya, diam. Sudah diam ya sudah, konsisten. Kalau kamu memutuskan untuk diam, sampai saya selesai berbicara. Jangan nanti tiba-tiba ngomong. Ketika berbicara hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa. Yang dituliskan dalam 2 Lauh Batu. 10 perintah Allah itu jelas, salah satunya. Ya, dan mereka takluk di bawah hukum Taurat itu. Dan juga dengan mengikat dengan perjanjian. Perjanjian mana? Perjanjian contoh yang telah diadakan antara Abraham, yang disebut sebagai bapa orang-orang beriman, dengan Allah. Gitu. Ya. Jadi itu yang dipahami gitu. Joseph, kamu bisa sabar nggak? Teman-teman Kristen jangan malah menghakimi saya. Kurang sabar apa? Saya masih bisa. Ini siapa sih? 7 Pudan ini siapa? Pengikut baru ya? Memangnya saya kurang sabar apa teman-teman? Sampai ada yang protes katanya, Joseph kamu bisa sabar nggak? Emang saya harus sabar apa? Harus saya elus-elus ya? Sayang, jangan begitu sayang. Kayak gitu. 7 Pudan, coba kamu naik. Kamu yang jelasin. Bisa nggak? Hah? Harus bagaimana? Bingung saya. Kita lanjut ya. Jadi berbicara hukum Taurat itu seperti itu. Nah, nih 7 Pudan aja yang jelasin. Saya pengen tahu. Jelasin coba sama sayur bayam. Kalau kamu menilai saya kurang sabar, coba kamu jelaskan. Anda jelaskan, silakan. Ya coba bang. Nah, kamu udah diminta tuh. Nah, saya diam. Kita semua diam. Kamu jelaskan, silakan. Minta maaf ya, saya bukan ahli di Injil. Tetapi itu adalah kelebihan kamu kan, Joseph. Akan tetapi kalau ada orang yang mau bertanya tentang, apalagi tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus, kamu harus bersabar dong untuk menjelasinya. Namanya juga yang bertanya itu adalah beda iman dengan kamu. Bagaimana dia mau mempercayai kasih? Saya tidak meminta Anda naik ke sini untuk menjadi guru BK, dan saya pikir sayur bayam juga sama. Kita sedang menanti jawaban kamu. Can you please focus on what our topic. Topik kita bukan membahas tentang bagaimana saya. You're not my psychiater. Setiap orang punya stylenya masing-masing, Pak. Anda tidak suka, silakan Anda tinggalkan. Saya merasa diri saya sudah dalam kapasitas paling maksimal. Batas maksimal sabar. Tapi kita malu loh. Kenapa harus malu? Sekarang saya tanya. Siapa yang harus malu? Bapak bilang kita. Kata tapi kita. Ajaran Yesus itu adalah kesabaran. Sabar. Itu adalah salah satu dari buah-buah roh. Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus mengajarkan sabar, saya tanya, Yesus mengajarkan sabar, betul? Tahu nggak kamu, Yesus itu mengobrak-abrik orang yang jualan di bait Allah? Ya, saya tahu, tapi Nah, kan itu buah-buah sabar roh seperti ada. apa? Itu sabar Tahu seperti nggak? apa? Salah satu dari buah-buah roh itu Saya adalah tanya itu sabar kesabaran. atau enggak? Tapi orang awam yang mendengar kamu menjelaskan dengan seperti itu, style kamu Enggak itu, ada di bawah, coba baca, di bawah itu dibaca. itu bukan ajaran dari Yesus. Oh, Minta kalau maaf kamu, ya, Joseph. oh Ya. kamu bilang bukan ajaran dari Yesus. Sekarang saya tanya, Iya, ajaran memang. Yesus itu seperti apa? Memang minta Ajaran maaf Yesus ya. itu seperti apa? Ya, kita harus bersabar dong. Enggak. Mengasih- Ajaran dari Yesus Apalagi? seperti apa? Bentar. Ajaran Yesus seperti apa? Enggak. Akhirnya tadi yang bertanya jadi kesal kan dengan kamu kan? Enggak, Ya, kan? biasa aja. Biasa kesal aja. tadi saya bisa menilai dia bahwa dia kesal dengan kamu Nah, karena dia kamu sudah itu menjawab. justifikasi Ya, pribadi. ya, ya. Justru kamu mengadu Karena domba di itu, sini. Justru kamu yang mengadu domba. bukan Berisik, Pak. Joseph, malu kita. Jujur Nggak saja. ada yang saya malu, dari nggak ada dulu- yang malu, nggak ada yang malu, nggak ada yang malu. Di bawah malah minta kamu pada turunin. Nggak ada yang malu, kamu doang yang bikin malu, beneran. Coba baca. Kamu sepertinya sombong begitu. Kalau begitu Kalau guys. saya sombong, saya tidak akan menaikkan kamu. Saya blok kamu dari awal. Ya udah blok aja. Memang Ya kamu nggak sombong. mau, kok. ngapain saya? Udahlah, Oh, iya. Bapak Aku baper. banget Ih, kamu. Wih, Pak, Jadi Pak, nggak orang bisa menunjukkan menilai kok. kasih kamu. Kamu tidak menunjukkan kasih Yesus yang sudah diajarkan. Kamu juga menghakimi orang samanya, Pak. Tidak. Memang. Iya. Kamu bilang saya aja tidak menilai mengikuti kamu dari pengajaran tadi. Yesus. Kamu itu Tidak ada menghakimi, sedang kesabaran. menghakimi. Hipokrit, Pak. Enggak, malu deh dengan Nggak kamu. ada yang malu, nggak malu. Malu, Saya saya bukan malu. hooligan. Iya, iya. Ya iya, Saya Bapak yang malu karena Bapak mungkin malu-malu ini ya. Iya. Kan Bapak malu, kan Bapak malu-maluin sendiri di sini. Iya.
bikin bercandaan aja guys. Orang kayak gini mah memang nggak perlu diseriusin. Saya udah tadi mau dengerin apa yang perlu dikasih masukan, ternyata malah jatuhnya menghakimi. Ya nggak? Oh ini bukan ajaran Yesus. Kalau memang bukan ajaran Yesus, ajarkan ajaran Yesus yang benar-benar nggak? Jangan seperti Saracen. Oh ini bukan ajaran Yesus, ini bukan Alkitab, ini bukan ini. Diminta untuk ajaran yang benar, enggak. Ayo tunjukkan ajaran Yesus, yuk. Bisa jawab. Malu. Ya jelas malu, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Lihat itu berapa banyak orang yang mengetik untuk suruh kamu turun. Turun sendiri, malu. Baru aja saya mau bilang mau turun sendiri. Bicara kurang kasih apa, kurang sabar apa. Kalau nggak sabar, saya dari tadi turunin dia, Sayur Bayam ini, ya. Saya kalau nggak sabar, saya maki-maki. Enggak ada, saya nggak maki-maki. Tegas itu bukan berarti nggak melaksanakan hukum kasih. Yesus itu mengasihi tapi tetap tegas, Pak. Jangan salah paham, ya. Laki-laki pun tegas, wajar lah saya rasa ya teman-teman. Seorang ibu menginginkan anak laki-lakinya sebagai laki-laki yang tumbuh dengan tegas, tidak kemayu, tidak melenyak-melenyek. Itu kan bentuk ketegasan, wajar. Maki-maki, melampaui batas sama Sayur Bayam, saya kata-kata misalkan kamu ini mohon maaf ya, bodoh. Oh ini, nah baru, ya. Lah saya cuman mengingatkan kamu jangan ngeyel, jangan sok tahu, ingat harus beretika. Nah itu dari mana orang bilang saya ini, ya. Saya lanjut, jadi gitu ya. Kita lanjutkan lagi Bro Sayur Bayam. Ini yang bikin orang mengangguk ya. Pengajaran, disuruh ngajarin nggak mau tapi komentarin orang. Kita lanjut. Jadi sekali lagi, dalam perjanjian lama ketika membicarakan mengenai pengajaran Bro Sayur Bayam, mengenai keselamatan itu ada di dalam hukum Taurat yang diberikan oleh Nabi, oleh Musa. Nah, berbicara mengenai perjanjian, kita baca dalam Kejadian 17 ayat 3, tanda perjanjian itu diikat dengan salah satunya dengan sunat yang telah diikat antara Abraham dan keturunannya. Seperti itu. Nah, itu yang kita tahu dalam perjanjian lama ada hukum seremonial, ya, ada hukum apa lagi saya jadi lupakan. Inilah makanya saya bilang orang-orang seperti ini jadi bikin saya ngeblank. Tadi saya sudah bikin terstruktur. Jadi itulah ya teman-teman ya, ampun Tuhan kasihanilah. Hukum seremonial dan hukum apa ya? Hukum moral. Nah, jadi dalam hukum Taurat itu dibagi, Bro. Ada hukum seremonial, ada hukum moral gitu ya. Nah, jadi berbicara mengenai keselamatan yang ada di dalam hukum Taurat itu dibagi menjadi hukum moral, hukum seremonial. Nah, salah satunya ya ada hukum mengenai sunat, ya itu ada dalam Kejadian 17 ayat 3 dan seterusnya antara Abraham dan keturunan. Dan di situ dikatakan dengan jelas bahwa Allah mengikat perjanjian antara Abraham dengan keturunannya dengan adanya syarat. Betul, kata Bro Sayur kan tadi sempat mention ada syarat nggak? Ada. Syarat-syaratnya ketika berbicara mengenai keselamatan ada. Yesus pun mengajarkan keselamatan ada syarat. Syaratnya apa? Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Nah itu syaratnya. Ketika berbicara mengenai perjanjian baru. Kenapa? Karena begini, ketika berbicara mengenai percaya akan Kristus, sudah kita tahu sendiri bahwa di dalam Yeremia 31 ayat 31 dikatakan, saya bacakan ya, Yeremia 31 ayat 31. Nih, mana tadi? Kelewatan, kebalik-balik tadi. Yeremia 31 ayat 31 ya, saya ulangi lagi. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, dengerin, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi jelas ya, dalam Yeremia 31 ayat 31 ada perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian yang sebelumnya, kata Allah berfirman, ya. Bukan seperti pada saat aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, perjanjian yang lama itu seperti itu. Nah, perjanjian baru ini seperti apa? Dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan ini yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Setiap seperti yang tadi saya bacakan di dalam Alkitab, di dalam Injil, Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan barang siapa percaya,
Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Kan gitu. Nah, kita percaya di dalam Katekismus Gereja Katolik dan dalam pengajaran para rasul, ketika orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti bagaimana amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 19-20, maka orang yang dibaptis itu menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, yang dimaksud dengan menuliskan Taurat di dalam batin mereka adalah Roh Kudus tercurah di dalam diri setiap orang percaya yang dibaptis. Itulah penggenapannya. Makanya Yeremia 31 ayat 31 itu berbicara mengenai penggenapan hukum Taurat dalam Yesus Kristus sebagai keselamatan sejati. Maka ketika berbicara misalkan ada perjanjian seperti sunat, ada hukum seremonial dan hukum seremonial dan hukum moral, misalkan ada berbicara di kitab imamat nih bro. Di kitab imamat itu misalkan dikatakan mereka untuk memakan makanan yang tidak tahir. Nah, itu menjadi salah satu jadi jalan untuk mereka mendapatkan keselamatan, ya. Kita tidak pungkiri itu bahwa di dalam kitab imamat dituliskan nggak boleh makan unta, nggak boleh makan ikan tidak bersisik seperti lele, belut dan seterusnya, nggak boleh makan babi dan seterusnya. Itu betul, tapi itu terjadi pada saat sebelum kedatangan Kristus. Karena pada saat setelah kedatangan Kristus, seperti yang tadi saya sudah bacakan di dalam Ibrani 10 ayat 1, bayang-bayang dalam hukum Taurat itu digenapi dan telah mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Maka satu-satunya jalan pengkudusan. Begitu. Jadi syarat-syaratnya itu konsisten tetap. Nah, ketika ditanyakan lalu, apakah kemudian berbicara mengenai lebih tepatnya sudah digenapi? Jadi jalan keselamatan bukan lagi melalui hukum-hukum moral dan seremonial dalam perjanjian lama, tetapi melalui Kristus. Ketika dikatakan, oh sekarang orang Kristen gak makan babi, oh ini, ya kenapa? Karena memang sudah dari zaman para rasul, bahkan kita tahu sendiri ya, ketika Rasul Petrus kebingungan mendapatkan makanan, keluar kan suara dari langit, terdengar suara dari langit, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Artinya kerajaan Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bukan soal makanan dan bukan soal minuman. Begitu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus dan rasul lainnya. Begitu. Silakan Bro Sayur Bayam, apalagi yang mau ditanyakan? Jadi kan tadi udah dijelasin bahwa Taurat atau perjanjian lama digenapi dengan perjanjian baru. Iya atau enggak, Bang? Ya. Iya. Ya atau enggak diturunkan kepada Musa, kemudian digenapi atau disempurnakan oleh perjanjian baru. Enggak disempurnakan, digenapi. Taurat ya, Tuhan digenapi. Sempurna. Taurat ya, Tuhan sempurna. Cukup, udah gitu aja Bang. Digenapi. Nah, maksud saya pertanyaan saya yang awal tadi, yang sudah mengimani itu kan perjanjian lama. Kan tadi Abang juga bilang syarat-syaratnya juga beda. Misalkan tadi makanan yang dulunya misalkan tidak diperbolehkan, sekarang diperbolehkan. Nah, yang dulu mengimani perjanjian lama, kemudian ketika Yesus datang, ada perjanjian baru, kemudian tidak mau mengimani yang baru, apakah itu juga ikut diselamatkan? Sebenarnya cuma simpel itu aja Bang dari tadi. Oke, harusnya kamu tegaskan poinnya. Enggak, tadi kamu enggak berbicara seperti itu. Nah, ketika berbicara mengenai orang-orang yang menolak, simpelnya gitu aja harusnya. Gimana dengan orang-orang yang menolak Kristus? Masih bisa diselamatkan atau enggak? Pertama tadi kan diselamatkan, orang-orang sebelum Yesus datang itu kan ikut diselamatkan kan Bang? Padahal dia mengimani perjanjian lama. Ya, kemudian ada perjanjian baru, tidak mau mengimani, tapi tetap mengimani lama. Apa itu juga ikut diselamatkan? Padahal sebelum itu mengimani perjanjian lama itu diselamatkan gitu loh Bang. Mereka masih dalam perjanjian lama, masih menunggu Mesias artinya. Mereka tidak mengakui Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Jelas berarti mereka binasa, tidak selamat. Clear. Menolak. Oh ya udah. Oke. Turunin aja nggak apa? Nah, udah paham kan? Nggak, soalnya mau tanya lagi nanti panjang lagi. Ya panjang lah, namanya penjelasan iman. Masa kamu mau instan? Kamu ditanya mengenai imanmu, memangnya saya bakal ngatur kamu mau jawab apa? Jangan framing bro. Namanya orang yang pernah sekolah nggak kamu? Kamu kalau nanya sama gurumu, kira-kira ketika gurumu menjelaskan panjang kali lebar, kamu protes berani nggak? Panjang amat lu jelasin, gue cuma nanya 1 tambah 1. Lu pakai rumus-rumus gak berani nggak? Nggak beretika ya kamu ternyata dari tadi udah saya ingatkan.